Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang keragaman budaya, ada nutrisi dan etnofarmakologi. Nanti ada istilah etnonutrisi dan ada etnofarmakologi. Ya, saudara sekalian. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etnonutrisi dan etnofarmakologi secara umum, atau kita sebut ada budaya makan dan budaya pengobatan. Ini saudara sekalian, tujuan dalam pertemuan kali ini paling tidak saudara sekalian memahami pengaruh budaya terhadap nutrisi, penyakit, dan pengobatan. Ya, jadi budaya-budaya berkaitan dengan nutrisi, terhadap penyakit, dan terhadap pengobatan. Sehingga tujuan yang pertama adalah menjelaskan definisi etnonutrisi dan etnofarmakologi, atau budaya makan dan budaya pengobatan. Yang kedua, memberikan contoh etnonutrisi dan etnofarmakologi. Kemudian yang paling penting itu adalah mengidentifikasi secara pendekatan untuk mengatasi masalah etnonutrisi dan etnofarmakologi. Oke, saudara sekalian, sebelum kita masuk pembahasan umum, kita ada kaidah dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat ke-88, dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, saudara sekalian, kulu dan makanlah makanan mimma razaqakumullah, makanan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah direzekikan dari Allah Subhanahu wa taala, halalan yang halal, thayyiban lagi baik. Ya, yang sudah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi saudara sekalian, ini merupakan pilihan dari sisi aturan di dalam Islam sudah mengatur bahwa kita pada saat akan makan atau mencari makanan yang akan kita masukkan di dalam tubuh kita, kita diperintahkan oleh Allah dengan dua cara, yaitu yang halal, yang zatnya itu tidak dilarang, bukan yang haram. Kemudian yang thayyib, thayyib itu yang baik. Bisa saja makanan itu halal, tapi tidak thayyib. Maksudnya, misalnya nanti ada beberapa orang yang sedang sakit, itu ada makanan-makanan yang justru menjadi persoalan pada orang yang sedang sakit. Maka itu disebut dengan thayyib. Ya. Ya, thayyib misalnya, orang yang hipertensi itu tidak thayyib kalau makan yang terlalu banyak garam dan terlalu banyak kolesterol. Itu misalnya. Itu bahwa walaupun ada makanan-makanan yang ada kolesterol itu halal, tapi jadi tidak thayyib pada pasien yang hipertensi. Itu misalnya. Sehingga ini menjadi guidance kita sebagai seorang muslim untuk menjadi perhatian bahwa ada rambu-rambu kita untuk makan. Baik, saudara sekalian, kita akan lihat bahwa konsep makanan itu paling tidak pertama adalah pemasukan makanan. Saudara nanti akan lihat ya, pemasukan makanan itu bisa dari jenis dan jumlahnya itu tergantung dari kondisi kesehatan kita. Ada makanan-makanan untuk dalam keadaan sakit,
Ada makanan yang diperlukan dalam pertumbuhan dan ada makanan yang dikhususkan pada saat ada kehamilan, saudara sekalian. Kemudian, kaitannya makanan dan penyakit telah dibuktikan oleh beberapa penelitian secara empiris. Maka, tugas bidan dan petugas kesehatan paling tidak bisa client care dan mampu, jadi kemampuan bidan untuk menyiasati pengaruh budaya. Jadi bidan dan petugas kesehatan yang lain, misalnya ada bidan, perawat, dokter, dan sebagainya, bagaimana bisa mensiasati kondisi budaya makan yang ada pada klien, itu saudara sekalian. Jadi ada beberapa nanti di konsep-konsep di masyarakat, ini saudara contohnya ya, makna makanan di masyarakat itu ada makanan untuk mempertahankan kekerabatan. Ada makna makanan untuk menyatukan, ada makna makanan untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Kemudian juga menolak suguhan makanan bermakna negatif. Jadi misalnya begini, saudara sekalian, saudara ada beberapa di masyarakat terjadi, misalnya sudah disampaikan harus menghindari makanan ini dan itu. Maksudnya dia sedang kondisi hipertensi, diminta oleh petugas kesehatan misalnya untuk menghindari makanan yang banyak mengandung lemak, banyak mengandung garam, kemudian juga misalnya membatasi minum kopi misalnya, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Tapi ternyata begitu dia bergaul di masyarakat, karena ada misalnya ada pesta, itu saudara sekalian diminta untuk bergabung atau orang itu bergabung, kemudian disuguhi kopi atau disuguhi makanan-makanan yang memang mestinya yang harus dihindari. Tetapi kalau orang itu menolak makanan itu, maka akan terjadi adanya kekerabatannya yang menjadi renggang. Makanya ini bisa saja, misalnya dari kalian itu ada rekan-rekan yang ulang tahun misalnya. Dari rumah sudah makan, tapi misalnya saudara itu ditawari, yuk pada bakso aku udah makan, Cek. Mesti saudara tidak akan menolak karena apa? Untuk mempertahankan kekerabatan atau untuk menyatukan atau meningkatkan rasa kebersamaan. Sehingga walaupun sudah kenyang, tetap kita juga ikut makan. Nah itulah bahwa makna makanan itu ternyata nanti akan di masyarakat seperti demikian. Maka saudara sekalian bisa saja kondisi-kondisi orang tertentu itu pada saat dia ingin menghindari, tetapi ternyata atau dia akan melakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di petugas kesehatan, tapi ternyata di kebudayaan itu justru berbeda. Karena ada anjuran-anjuran tertentu, misalnya orang hamil tidak boleh makan makanan misal pisang kalau di tempat desa-desa itu. Ternyata disuguhi pisang. Nah, ini akan menjadi misalnya tidak mungkin saudara akan masuk, atau sebetulnya pisang itu memiliki nilai yang bagus di kesehatan. Tapi karena memang di budayanya saat itu saudara sedang, misalnya ada yang sedang hamil, itu mestinya dia itu juga suka dengan pisang, tapi karena budaya itu dia jadi menghindari. Ini misalnya makna-makna makanan yang dari sisi sistem budaya. Makanya ini juga ada, saudara sekalian, ada body image atau penampilan berkaitan dengan makanan. Yang pertama, itu budaya mempengaruhi body image dan penampilan. Maksudnya mempengaruhi BB dan penampilan. Maksudnya begini, saudara sekalian, pada saat saudara itu masih muda, misalnya, ada peningkatan berat badan sedikit saja, itu sudah takut, kemudian akan diet dan sebagainya. Kemudian apalagi kalau misalnya saudara sedang hamil, makanya kalau sedang hamil kemudian mempertahankan berat badannya itu sehingga akan mengganggu kondisi kehamilannya, maka itu akan menjadi masalah tersendiri. Karena dia menyatakan jangan-jangan nanti saya setelah
Ini makanannya terbatas, karena sedang hamil itu kan pinginnya makan terus. Dibatasi malah justru kehamilan terganggu karena mementingkan penampilan. Ini saudara. Kemudian iklan, makanan mempengaruhi budaya untuk berubah. Saya kira sangat jelas ya saudara sekalian, apalagi untuk anak-anak. Anak-anak itu ada makanan-makanan jajanan itu sebetulnya bukan, kadang-kadang tidak tertarik pada makanannya, tetapi tertarik pada mainannya. Nah, inilah termasuk ibu-ibu kalau memberi misalnya memberi minyak itu yang ada ingredientnya itu panjang banget. Ada pengaruh misalnya ada pengaruh terhadap masalah misalnya iklan minyak tanpa kolesterol misalnya. Ya kalau minyak masih belum dipanasi itu ya memang tidak ada kolesterol. Kolesterol itu kan kalau minyaknya sudah dipanasi. Kalau barang-barang yang nabati itu kebanyakan itu akan jadi kolesterol itu kalau memang dipanaskan. Itu saudara sekalian, atau sudah mulai proses pemasakan. Kemudian jenis makanan ya, saudara sekalian, jenis makanan. Ya nanti di masing-masing itu daerah ada memiliki jenis makanan tertentu, termasuk latihan identifikasi penampilan tubuh kaitannya dengan budaya. Jadi, saudara sekalian, nanti ada beberapa, misalnya saya sampaikan, ada beberapa pantangan-pantangan makanan pada saat orang sakit, ada pantangan-pantangan makanan pada orang hamil, dan ada pantangan-pantangan pada saat pertumbuhan. Misalnya pada orang hamil juga ada pantangan makanan-makanan tertentu sesuai dengan daerahnya. Kemudian ada pantangan-pantangan makanan pada orang yang sakit. Misalnya habis operasi malah justru nggak boleh makan makanan yang berminyak dan berlemak. Itu misalnya. Itu kan jadi persoalan pada masalah kesehatan. Oke, kemudian ini ada budaya dan penyakit ya, budaya makan dan penyakit. Ini contohnya, secara umum konon gangguan gigi itu akibat karena makanan khas Palembang. Itu kan manis, mateng, sama asam jadi satu ya, misalnya kayak rendang dan sebagainya. Nah, ternyata memicu ada gangguan gigi. Kemudian ada batu ginjal, beberapa penelitian menyebutkan ada makanan dari Aceh dan Bali. Kemudian di pesisir itu kondisi imunologi yang menurun ya, karena apa? Jarang sayur-sayuran. Tapi saat ini saya kira sudah mulai membaik karena di pesisir sudah banyak sekali sayur-sayuran. Kemudian ada juga Cianasofaring itu di daerah dari Cina, karena apa? Di Cina itu banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji. Ya. Kalau makanan cepat saji, mesti makanan itu yang sudah diawetkan dan sebagainya. Makanya ini gampang terjadi adanya CA atau kanker ya. Ada kanker kulit, jantung, ini tempat yang banyak terekspos pada cahaya matahari. Nah ini tidak berkaitan dengan makanan ya. Kemudian ada kekurangan vitamin A, contohnya ini di Sunda, karena di Sunda itu sukanya makan makanan yang mentah. Yang matang itu tidak suka. Nah, itu contoh-contoh. Sehingga saudara nanti bisa menilai kondisi beberapa daerah yang bisa memicu kejadian adanya budaya makan dan penyakit. Baik, kita akan beralih dulu ke masalah etnofarmakologi. Etnofarmakologi itu adalah tentang kondisi budaya yang mempengaruhi adanya pemanfaatan obat, atau orang itu akan mengkonsumsi obat yang dipengaruhi oleh adanya budaya. Contoh ya, beda budaya, beda farmakokinetik dan farmakodinamik. Maksudnya, orang di daerah tertentu, misalnya yang paling mudah ya, kalau di desa itu orang sukanya itu kalau beli obat itu begitu ngomongnya mesti keluhannya. Mas beli obat, langsung ke warung beli obat sakit kepala. Mas beli obat mencret dan sebagainya, atau di warung misalnya. Itu berarti kemungkinan dia akan resisten terhadap masalah obat yang berkaitan dengan tanda dan gejala. Karena kebanyakan itu adalah disebutkan tanda gejalanya. Pusing, makanya ngomongnya obatnya minta obat pusing. Bahkan pada saat minum obat itu, kalau minum satu belum sembuh, langsung minum lagi pada waktu yang mestinya, misalnya ya, kita
obat paracetamol itu jaraknya itu paling cepat 6 jam ya, karena paling cepat itu 4 kali sehari, ya 6 jam. Nah, ini misalnya pada jam 6 pagi sudah minum, kemudian jam 10 minum lagi. Itu kan belum 6 jam sama aja, itu kan minum 2. Nah, makanya sudah kadang-kadang ada orang yang misalnya ya orang yang beli Bodrek contohnya, itu minum 1 nggak cukup, terus minum 2 sekaligus. Makanya dia akan resisten. Beda dengan yang di kota-kota misalnya, itu cenderung resistennya terhadap antibiotik karena sudah menyampaikan kalau beli obat sudah ngomong nama obatnya, ya nama obatnya. Ya. Jadi misalnya tidak menyebutkan keluarnya, tapi sudah ngomong nama obatnya. Misalnya butuh antibiotik, butuh apa untuk penghilang rasa nyeri dan sebagainya. Itu untuk budaya minum obat. Kemudian ada juga rokok, alkohol mempercepat metabolisme lemak. Jadi saudara sekalian, bagi perokok itu akan sangat resisten terhadap persoalan obat-obat yang berkaitan dengan tanda dan gejala. Jadi perokok, alkohol, apalagi obat sedatif ya. Sedatif, misalnya orang dibius, orang yang sedang mabuk itu dibius itu kadang-kadang tidak mudah bereaksi, tapi begitu bereaksi itu sangat lama. Makanya kalau ada orang itu sering minum yang beralkohol, begitu dioperasi itu jarang saat dibius itu reaksinya lama, tapi begitu nanti sadar tidak sadar sampai lama. Nah ini perlu saudara sekalian juga perlu dikaji kondisi-kondisi yang demikian. Kemudian sensitivitas obat berbeda antar suku di dunia. Tadi sudah saya sampaikan contoh saja di desa ya. Desa itu kadang-kadang demikian. Ya misalnya di daerah Papua itu karena banyak sekali misalnya ya endemi malaria, maka kebanyakan orang-orang di daerah sana sudah tidak mempan lagi dengan obat-obat yang berkaitan malaria yang dosis rendah. Makanya bagi orang-orang yang berasal dari sana, karena malarianya sudah sensitif terhadap obat, maksudnya itu sudah kekebalannya sudah menurun atau sudah resistensi terhadap obat, makanya begitu butuh pengobatan mesti dengan menggunakan dosis yang lebih tinggi misalnya. Nah ini saudara sekalian termasuk budaya kepatuhan makan obat. Saya katakan tadi, ini ada peneliti menemukan kaitan antara budaya kepatuhan makan obat dan contohnya ya kepatuhan terhadap pengobatan modern, alternatif, tradisional dan tradisional healer. Maksudnya begini, ada orang yang misalnya di desa orang tidak mampu, sudah berobat ke tradisional healer. Jadi kemana, akhirnya tidak sembuh-sembuh, baru ke pengobatan modern. Tapi ada sebaliknya, orang yang sudah berobat yang ke rumah sakit, ke dokter dan sebagainya tidak sembuh-sembuh, malah berlari kepada tradisional healer atau pada pengobatan tradisional. Makanya saudara sekalian perlu diidentifikasi ya, misalnya orang yang suka minum jamu misalnya, kelihatannya jamu itu baik secara tradisional, tapi kadang-kadang orang itu pinginnya jualannya laris sehingga jamu itu ditambahi dengan obat kimia. Makanya misalnya ada jamu pegelinu yang tadinya cuman misalnya dari rempah-rempah yang diramu sendiri ditambahi dengan bahan kimia sehingga memang manjur untuk pengobatan pegelinunya ya. Tapi itu ternyata mengganggu kondisi kesehatan yang lain. Termasuk saudara sekalian misalnya, ada beberapa kasus orang yang ketubannya keruh ternyata terlalu banyak jamu misalnya. Makanya nanti jenengan perlu digali yang baik tentang budaya dan kepatuhan pada pengobatan tradisional maupun pengobatan modern. Makanya silahkan ada latihan identifikasi pandangan masyarakat terhadap tradisional healer. Maksudnya saudara sekalian pada saat nanti praktek di lapangan, saudara kenali bahwa apa
praktek-praktek tradisional yang berkaitan dengan pengobatan, termasuk obat-obat tradisional yang berkembang di masyarakat. Ya, misalnya ada pengobatan modern pun juga sudah harus kenali. Misalnya di masyarakat itu obat-obat yang sering dijual bebas itu apa saja. Misalnya yang ada Botrek, Kontraksin, Botrexin, dan sebagainya, itu dan jenengan harus tahu itu isinya apa. Karena itu konsumsi umum. Kemudian misalnya ada yang obat puyer, kemudian ada puyer waisan, ada bintang 7 dan sebagainya, itu isinya apa? Nah, ini yang perlu jenengan lihat itu dari obat modern, belum obat-obat dan praktek tradisional. Misalnya ada jamu, pijat, kemudian apalagi yang berkaitan dengan praktek-praktek obat-obatan tradisional dan praktek pengobatan tradisional. Itu harus dikenali, karena apa? Ini kan ada signifikasinya terhadap persoalan kepatuhan makan minum obat. Jangan-jangan kondisi itu malah justru yang memperparah kondisi pengobatan. Nah, inilah saudara sekalian yang perlu nanti digali dengan baik. Jangan sampai itu saudara kondisi yang seperti ini tidak tergali. Makanya kalau misalnya biasa ya, kalau misalnya saya sebagai petugas kesehatan begitu bertanya, ada keluhan, misalnya keluhan pusing atau keluhan apa, saya bertanya, sudah minum obat Bapak Ibu? Atau Ibu? Sudah, obatnya apa? Atau belum? Atau harus bertanya lagi, misalnya, atau sudah pernah minum obat yang beli di warung? Sudah, obatnya apa? Jangan cuma kayak gitu aja, obatnya apa? Misalnya menyebutkan merek, misalnya Botrek, Kontraksin, dan sebagainya. Itu sekalian, sekali minum berapa? 1, 2, 3, bahkan ada yang sekali minum itu 4. Padahal itu dosisnya dari generik itu, misalnya paraset yang ada di Botrek itu 620 mg. Padahal kalau generik itu hanya 500. Mereka sudah minum 2, berarti kan sudah memang lebih. Sehingga ini bisa untuk saat saudara sekalian itu akan memberikan tindakan kolaboratif dengan dokter, itu sudah menjadi perhatian bahwa ini sudah biasa minum paracetamol sekian miligram. Nah, ini kalau saudara sudah kenal tentang persoalan budaya dan kepatuhan minum obat. Nah, ini saudara sekalian. Kemudian berikutnya ada tadi budaya makan ya. Kita balik lagi, ada budaya makan, budaya lingkungan sangat mempengaruhi pemilihan makanan. Contoh tadi saya sampaikan ada pesisir, darat, pegunungan, karena memang di sana potensi sumber makanan itu berbeda-beda. Ya, makanya saudara harus kenali dan itu efek makanan terhadap kesehatan itu apa saja. Kemudian jenis dan pilihan. Jenis dan pilihan maksudnya itu masing-masing daerah itu berbeda-beda makanan khasnya. Saudara ngerti ya, di Jogja itu ada gudeg. Gudeg itu matangnya berapa kali, rasanya manis, sudah matang banget ya. Kemudian ada misalnya ada di Kebumen, ada sana nasi penggel. Itu ada nggak khasnya? Itu ada kemungkinan yang menjadi risiko terhadap masalah kesehatan. Kemudian yang berikutnya ada cara pengolahan dan cara penyimpanan. Saudara sangat paham ya, nanti di masing-masing daerah atau yang paling umum ya, cara pengolahan makanan itu kan ada yang digoreng, kemudian direbus, kemudian ditanah, kemudian ada apa lagi misalnya diasap, kemudian dibakar. Nah, itu ini semua ada risikonya enggak? Makanan-makanan yang seperti ini. Nah, ini perlu dikenali. Kemudian cara penyimpanan. Cara penyimpanan makanan. Nah, makanya nanti saudara boleh belajar tentang ada hygiene makanan dan minuman. Itu akan lebih bagus kalau saudara ingin melihat sebetulnya makanan ini disimpan dengan kondisi demikian, itu baik nggak? Misalnya telur kok disimpan di freezer, kan nggak, sekarang nggak pernah kan saudara tahu kan? Kenapa nggak disimpan di freezer? Kenapa kok daging itu kalau di tempat orang tukang sate itu digantung? Walaupun secara tradisional itu kan secara ilmiahnya sudah kelihatan, nanti saudara bisa melihat kejelasannya. Nah, kemudian efek samping yang ditimbulkan dari cara pengolahan makan, kemudian jenis makanan, kemudian ada cara penyimpanan, itu apa? Nanti jangan kenali ya. Nah, karena di Indonesia masing-masing daerah mempunyai makanan khusus. Ini saudara sekalian, termasuk saudara sekalian ada pilihan makanan untuk pasien rawat inap dan rawat jalan. Nah, saudara lihat atau saudara kenali bahwa misalnya ada orang yang
contoh yang paling mudah ya, orang yang budaya makannya tidak suka makan makanan yang lembek. Kok di rumah sakit dikasih bubur halus? Dia tidak mau makan bukan karena apa-apa, tapi karena memang tidak suka. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan nanti kalau saudara sekalian melihat ada makanan khusus untuk orang sakit. Ya, melihat saja sudah mual dan sebagainya. Ini kira contoh-contoh ya, contoh pilihan, ada pilihan makanan yang ada dirawat di rumah sakit misalnya. Ini nanti ada beberapa, kalau memang itu tidak, makanannya itu tidak bertentangan, bahkan saat ini misalnya di VVIP, itu tergantung dari kesukaannya. Bisa saja mereka itu pesan sate itu di bangsal yang VIP, asalkan itu dia tidak ada pantangan, atau tadi saya sampaikan kalau dari ayat itu yang makanan yang thayyib ya, tidak ada pantangan dari sisi kesehatannya. Nah, inilah saudara sekalian yang perlu nanti pertimbangkan pada saat saudara melihat adanya budaya makan dan budaya minum obat yang ada di masyarakat. Oke, demikian saudara sekalian, ada yang nanti bisa didiskusikan, ini kasus sebagai kasus pemicu, biar nanti saudara sekalian itu bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, nanti kita akan berdiskusi. Silahkan, barangkali ada yang perlu diskusikan untuk budaya makan dan minum